Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh calon guru penggerak yang ada di Indonesia. Berikut adalah tugas praktik coaching, di mana kami berkolaborasi dengan rekan sesama CGP. Adapun masalah coaching adalah kurangnya inovasi pembelajaran yang dilakukan guru-guru di sekolahnya. Dan berikut adalah tujuan pelaksanaan praktik coaching yang dilakukan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yana. Maaf, ini mengingatkan bahwa hari ini saya ada pelaksanaan untuk percakapan coaching. Jadi baik. saya minta Ibu untuk bisa menjadi pengamat saya. Siap. Jadi sebelum kita mulai untuk proses coaching pada siang hari ini, jadi ada beberapa hal yang tentunya harus kita diskusikan dulu atau perlu saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai rubrik penilaian nanti saat Bapak melaksanakan coaching. Jadi penilaiannya itu ada skala 1 sampai 4. 1 itu kurang baik, 2 itu cukup, 3 itu baik, dan 4 itu sangat baik. Seperti itu. Yang kedua, saya perlu tahu juga nih Pak, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Baik, rencananya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama kesadaran penuh, terus yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir nanti memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kita pada siang hari ini. Dari ketiga itu mungkin ada yang lebih spesifik yang Bapak ingin tonjolkan atau kembangkan dari proses coaching siang ini? Dari ketiga hal kompetensi yang tadi saya ingin kembangkan, saya ingin sekali lebih mengkhususkan kepada mendengarkan secara aktif, karena ketika pelaksanaan coaching itu selain bisa mendengarkan secara aktif, nanti saya ingin pertama menemukan kata kuncinya. Nanti dari kata kunci itu saya bisa menggali potensi dari si kunci, terutama idenya atau solusi yang ingin dia berikan, seperti itu. Baik, jadi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif untuk dapat menemukan kata kunci ya. Jadi tujuan ketercapaian mendengarkan aktif itu yang seperti apa nanti yang Bapak harapkan? Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya bisa menemukan kata kunci. Itu yang menjadi indikator ketercapaian saya. Baik. Jadi ketercapaiannya itu dapat dilihat dari ketika Bapak sudah menemukan kata kunci dan mampu menggali ide-ide dari si coach itu. Baik. Untuk mengefektifkan waktu mungkin kita bisa mulai prosesnya. Siap. Saya nanti akan membantu mengamati proses coaching dan memberikan hasil observasi saya. Siap, terima kasih. Ya. Mari. Selanjutnya, coach melakukan observasi kepada coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suherlan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi agak-agak gimana gitu Pak. Ada yang ingin saya ceritakan sebenarnya, atau ingin saya diskusikan kali ini? Boleh. Jadi hari ini saya punya waktu sekitar 10-15 menit. Oke. Ibu ingin mendiskusikan tentang apa hari ini? Saya ingin mendiskusikan tentang teman-teman saya ini Pak. Dia seperti kurang berinovasi gitu dalam pembelajaran yang saya lihat ya. Wah, menarik sekali ini. Kira-kira nanti dari diskusi yang akan kita obrolkan, apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan, saya punya solusi Pak, bagaimana saya bisa membantu rekan-rekan saya untuk bisa lebih berinovasi dalam pembelajaran gitu, Pak. Ibu bilang tadi ingin membantu rekan guru berinovasi di dalam pembelajaran. Betul. Nah, menurut Ibu sendiri
inovasi dalam pembelajaran itu seperti apa? Kalau menurut saya inovasi dalam pembelajaran itu bagaimana seorang guru bisa memvariasikan pembelajaran yang mungkin tidak hanya satu arah. Bisa mungkin menggunakan ice breaking, bisa menggunakan media-media, atau bahkan mungkin bisa bermain game di dalam pembelajaran seperti itu, Pak. Oh, begitu. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi, kalau kita membuat skala 1 sampai 10, kira-kira kompetensi guru-guru yang ada di sekolah Ibu itu berada pada skala yang keberapa? Kalau menurut saya sih, Pak, di angka kisaran 5 sampai 6 lah. 5 sampai 6 berarti ada di tengah-tengah ya? Iya, 5 sampai Kenapa seperti itu? Karena menurut saya nih, Pak ya. Iya. Ada beberapa teman yang mungkin ngajarnya hanya satu arah, hanya guru memberi tugas, kemudian anak hanya duduk di tempat duduknya saja. Mungkin ada juga beberapa yang sudah menggunakan sound untuk mungkin mendengarkan sebuah lagu atau mungkin mendengarkan cerita dan sebagainya. Jadi dari situ menurut saya mereka masih di skala 5 sampai 6. Di skala 5 sampai 6. Iya. Nah, kira-kira Ibu punya rencana untuk membantu rekan-rekan guru ini menaikkan sampai skala keberapa? Paling enggak mungkin di angka 8, Pak. Skala 8 ya. Oke. Jadi Ibu punya rencana untuk menaikkan sampai ke skala 8. Nah, kira-kira ini rencana yang akan Ibu bisa lakukan seperti apa? Rencananya yang pertama saya punya program, Pak, namanya itu ngopi. Ngopi ya? Ya, ngopi itu artinya ngobrol pintar, bukan hanya duduk diam. Kita nggak ada topik yang kita bahas gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol tapi punya tujuan seperti itu. Selain itu ada enggak? Selain ngopi tadi, ada rencana yang lain enggak? Saya bisa ngajak teman-teman untuk ikut pelatihan-pelatihan yang sekiranya bisa membantu mereka mungkin lebih berinovasi kali, Pak, dalam kegiatan pembelajaran di setiap harinya. Kemudian saya juga bisa saya sendiri mungkin bisa ibaratnya memberi praktik baik kepada rekan-rekan. Ini loh kegiatan yang bervariasi, yang berinovasi dalam pembelajaran. Atau bahkan mungkin saya juga bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga saya pribadi dan teman-teman semua juga bisa lah kompetensinya lebih dari skala yang tadi tuh, Pak ya. Oke, dari skala 5 sampai ya, 6 jadi tadi mau menaik ke angka 8 ya? Paling enggak 8 lah. Bagus sekali ini, Bu. Nah, dari rencana yang luar biasa tadi yang sudah diceritakan tadi, kira-kira dalam waktu dekat ini rencana apa yang akan Ibu lakukan? Rencana yang paling dekat, Pak ya. Rencana yang paling dekat yang bisa saya lakukan, yang pertama mungkin saya bisa meminta kepala sekolah untuk memberi ruang untuk kita duduk bersama untuk mengaktualisasikan dari program ngopi tadi. Paling enggak mungkin sebulan sekali lah, Pak, kita bisa duduk bersama membahas topik-topik yang sekiranya kita bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa membuat pembelajaran yang lebih berinovasi lagi. Baik, Ibu punya rencana akan mendatangi kepala sekolah ya. Nah, selain kepala sekolah ini, dukungan mungkin atau orang atau siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana ini selain kepala sekolah tadi? Yang pertama tadi kepala sekolah, Pak ya. Yang kedua otomatis rekan guru juga. Kalau nggak ada rekan guru, walaupun ada program, nggak ada rekan guru juga nggak akan jalan. Betul, itu. Selain itu mungkin kalau memang diperlukan narasumber juga, Pak. Oke. Baik.
Jadi ini sudah terlihat jelas apa yang ingin Ibu lakukan terkait juga dengan program ngopinya ini ya. Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya komitmennya ini. Kira-kira untuk menemui atau melakukan konfirmasi dengan Ibu Kepala Sekolah itu rencananya kapan kira-kira? Paling tidak dalam waktu dekat, karena sekarang nih masih libur puasa, awal puasa. Begitu kita masuk langsung action Pak, Oh, langsung begitu meminta ya. izin, kita duduk bersama, sebaiknya apa yang harus kita persiapkan, seperti itu. Baik. Ibu, sekarang mungkin saya akan menanyakan kira-kira dari obrolan kita siang ini, apa yang sudah Ibu dapatkan ini? Yang saya dapatkan Pak, saya juga bisa menemukan solusi untuk membantu rekan-rekan saya dalam meningkatkan kompetensi mereka untuk membuat pembelajaran yang lebih berinovasi lagi. Kemudian saya juga bisa memberikan praktek baik lah untuk mereka, agar mereka ternyata kegiatan pembelajaran yang berinovasi itu seperti ini loh. Seperti itu. Luar biasa, saya sangat senang sekali bisa mengobrol hari ini. Untuk perasaannya sendiri gimana, Ibu? Udah alhamdulillah Pak, Alhamdulillah, bersyukur perbaikannya. banget sudah menemukan titik terang di antara Alhamdulillah. kegelapan. Baik, nanti semoga ke depan ini kita bisa ketemu lagi, bisa Ibu menceritakan ya. Baik. Saya berharap kepala sekolah dan juga rekan-rekan gurunya memberikan dukungan sehingga program tadi ngopi ya. Iya Pak, Iya, betul. program ngopi ini bisa berjalan dengan lancar. Iya. Dan tentunya tujuannya yang tadi ingin supaya guru-gurunya bisa melaksanakan pembelajaran yang berinovasi itu berjalan dengan lancar. Iya, Terima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa. Oke, terima kasih banyak Pak Suheran sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk hari ini kita berdiskusi. Amin. Terima. Selanjutnya, coach dan pengamat melakukan evaluasi dan refleksi. Bapak sudah melakukan coaching pada siang hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Jadi ada beberapa hal yang kita akan perbincangkan sedikit setelah melakukan proses coaching barusan. Jadi menurut Bapak, apakah pada saat melakukan coaching tadi indikator-indikator ketercapaian yang Bapak harapkan sebelum coaching itu sudah tercapai belum? Ya, alhamdulillah. Tadi ketika melaksanakan proses coaching, si coach ini memberikan permasalahan terkait tentang inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan pendidik kurang. Sehingga tadi saya sudah mencatat beberapa kata kunci di mana si coach ingin membantu rekan gurunya di dalam melaksanakan pembelajaran yang berinovasi. Saya juga banyak menggali ide-ide dari si coach terkait rencana-rencana yang bisa dia lakukan untuk membantu rekan-rekan gurunya di dalam melaksanakan pembelajaran yang berinovasi. Jadi alhamdulillah indikator yang saya spesifikkan tadi untuk dikembangkan itu bisa berjalan baik. Alhamdulillah Pak ya, apa yang Bapak inginkan tadi sudah tercapai. Jadi saya perlu memberikan catatan-catatan sedikit juga terkait proses coaching siang hari ini. Berdasarkan data dan berdasarkan pengamatan observasi saya tentang proses coaching Bapak, alhamdulillah Bapak sudah sangat baik melakukan proses coaching. Jadi di mana Bapak sudah mampu mendengarkan dengan aktif, lalu Bapak mampu menemukan kata kunci dari si coach tadi, pernyataan dan jawaban coach, lalu Bapak dapat mengkorelasikan kembali untuk membuat pertanyaan memancing atau membuat si coach itu menemukan ide-ide dari permasalahan atau kondisi yang sedang dihadapinya. Alhamdulillah Pak ya. Jadi dari proses coaching siang hari ini, menurut Bapak nih, Bapak masih punya keinginan untuk mengembangkan keterampilan yang mana lagi kira-kira? Baik, rencana saya ingin sekali mengembangkan
kompetensi terkait memberikan pertanyaan yang berbobot, karena kompetensi ini bisa lebih menggali ide-ide dari si coaching tersebut. Jadi ke depan di praktik coaching berikutnya saya akan mengembangkan insya Allah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya doakan Pak ya, semoga Bapak nanti dengan adanya latihan, proses coaching selanjutnya dapat meningkatkan atau mengembangkan keinginan Bapak, yaitu meningkatkan keterampilan membuat pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide ya, potensi dari si coaching. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Semoga kita semua tetap sehat dan proses coaching berikutnya dilancarkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ya, atas terima waktunya yang sudah kasih. diberikan. Sekian praktik coaching yang saya lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa.